Jadi menurut gua pribadi kalau modif itu kagak mahal bro, yang mahal itu gengsi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Garaga MV. Di malam kali ini gue ada di tempatnya Mang Risman NGRT, nasi goreng racing team. Sesuai janji gue bakalan kupas tuntas si Vanessa nih yang ada di story IG. Jadi buat teman-teman semua yang penasaran tetap stay tune di channelnya Garaga MV. Kita bahas semua bersama ownernya Mamang Risman yang bakal menjelaskan semua part-part yang terpasang di Vanessa. Pokoknya ikutin terus ya. Makanya ini baru kelar pas mau Garaga ada waktu dan saya pun senggang. Nah, kita akan bahas tuntas dari mulai kaki-kaki dan barang-barang. Dan mungkin ini video agak sedikit lama ya, agak sedikit lama. Lu jangan skip dulu. Soalnya di sini juga gua akan menjelaskan kegunaan dan peruntukannya buat apaan. Jadi nggak banyak lah untuk ilmu dan untuk opsi juga nanti gua kasih tahu. Nah, kita akan bahas dari mulai kaki-kaki ya. Oke, siap. Nah, untuk dari kaki-kaki saya ini memakai ban ini Dunlop Moto3 dan ukurannya itu 95 ya, 9570 dan ini size-nya 9570 itu nggak ada di Indonesia kecuali itu size-nya buat di Jepang yang Moto3. Nah, untuk size depan. Dan untuk di pelek nih ukurannya 250 Gale Speed magnesium. Itu sangat ringan sekali. Dan ini GV1. Nah, lanjut ke disk. Disk menggunakan NX7 untuk seperti ditempelin di motor Moriwaki atau NSF. Dan seperti bautnya pakai HRC. Lalu untuk pengereman saya menggunakan Nissin Jepang. Nah, ngebedainnya Nissin Jepang sama Nissin yang ini ya, yang Afrika itu beda. Kalau Nissin Jepang di sini kecil. Kalau yang Nissin yang biasa, yang Afrika itu sini gede. Nah, jadi lebih beda ya pitch-nya. Dan ini dural juga, untuk bracket pakai dural. Untuk selang remhel, pakai selang remhel dan ukurannya suka bingung ya. Orang suka nanya, "Bang, kalau ukuran selang rem yang bagian depan itu ukurannya berapa?" Nih saya jelasin. Kalau yang depan tuh rata-rata pakai untuk Ninja RR itu ukurannya 65 cm. Nah, lanjut untuk ke pengereman atas pribadi untuk cockpit. Tadi dari selang rem dan ini menggunakan RCS 19 Brembo. RCS selang rem ini RCS 19. Dan untuk monoblok untuk 19 pitch 19 itu untuk oke sekali. Tapi kalau buat yang biasa, Brembo yang biasa ini agak sedikit keras. Jadi disarankan kalau untuk 19 itu karena keperuntukan ini buat 2 kaliper, tapi kalau pakai monoblok masih oke, masih empuk. Jadi kalau untuk yang biasa itu disarankan pakai 15 aja, jangan pakai ngesut, pakainya yang long. Yang long itu intinya panjang, tuasnya lebih panjang. Bukan kalau yang biasa yang short itu yang pendek, itu sebetulnya peruntukannya buat bebek. Nah, lanjut ke ini adjuster, remote adjuster. Ini kegunaannya biasanya ini digunakan di motor-motor balap Moto3. Jadi dikala ini untuk nyetel biasanya ini suka rapet. Jadi kita kalau mau nyetel nggak usah tangan ke sini, itu bahaya sekali. Jadi tinggal lanjut ke sini. Jadi ada fungsinya. Dan ini mereknya aktif. Lalu nah ini untuk sangat penting sekali.
Stabilizer ya, Iya, stabilizer. Stabilizer ini kegunaannya kalau yang suka kebut-kebut ini sangat penting sekali. Karena untuk menggunakannya untuk support untuk top speed biar enggak oleng ya, biar enggak oleng kayak gitu. Dan ini sangat bermanfaat sekali. Dan ini pakai bracketnya juga yang mode race ya, tipe yang race ada juga. Lalu, nah ini preload. Preload ini sebenarnya bukan cuma buat pajangan aja, enggak. bukan sekedar Iya, variasi ya. bukan variasi, bukan cuma supaya enak difoto. Jadi ini ada peruntukannya. Jadi kalau lu kurang keras, kurang apaan, ini tinggal diputer, tinggal kedalamin itu jadi lebih keras. Kayak gitu. Oke. Lanjut ke ini, ke ke grip sendiri. Grip ini pakainya punya NX ya, punya NX. Sepintas itu kayak mode standar. Iya. Tapi ini punya NX dan untuk harga saya no comment ya. Jadi saya di sini bukan menjelaskan barang-barang yang nempel dan harga-harganya wow, saya enggak. Tapi saya ngasih solusi dan saya ngasih tahu dan saya speknya dan kebutuhan itu. Dan lanjut ke ini. Ini ada voltmeter, voltmeter, dan ini untuk radiator, dan ini sendiri buat nyalain dulu ya. Ini Micron terbaru yang tipenya Micron S2T. Nah, ini tipe terbaru sama halnya kayak Micron sebelumnya, cuma ini bedanya kalau yang pas pertamanya itu Micron 5, Micron 2T itu samanya bukan berarti 2T itu bukan berarti buat 2 tak ya, bukan. Micron 5 sama Micron biasa itu sama aja. 2T itu bukan peruntukan buat 2 tak khusus, enggak. Ini bisa di 2 tak, bisa juga di 4 tak. Yang ngebedainnya itu di sensor. Yes. Nah, kalau sensor yang pertama di Micron 5 pertama itu sensornya dia di busi. Kalau Micron S ini sensornya bisa di knalpot. Jadi kalau kita mau pilih mau sensornya di knalpot apa sensor di busi itu bisa. Jadi jangan salah ya. Dan ini fiturnya juga menunya komplit. Oh, menunya komplit di sini. Dan kita ada peruntukannya, dan ini pun lampunya bisa juga nyala. Tuh, bisa dirubah-rubah. Oh. Jadi timer di sini, terus RPM, speed, jadi kita kelihatan data. Jadi kalau untuk balap ini sangat penting banget kalau di motor-motor balap. Biasanya sekarang zaman modern ya teknologi. Jadi sekarang kebanyakan pakainya Micron. Untuk bracketnya sendiri ini pakai bahan Dural ya seri 7. Pakai seri 7 Dural. Untuk Dural. Iya. Lanjut ke mana? Nah, lanjut ke sini pakai Akos 1 ya Mang ya. Kopling ya. Iya, koplingnya pakai Akos 1 dan ini sama juga pakai hand gripnya. Nah, lalu ini pakai Kevlar. Iya. Ya. Skip. Lanjut. Nah, untuk radiator sendiri saya menggunakan copotan MC28. Nah, MC28 untuk radiator untuk lebih gede, jadi untuk pendingin saya emang membutuhkan, tapi ini agak sedikit banyak nyuak-nyuak ya di dalamnya, agak dicoak-coak. Jadi emang kalau gak mau ribet, nah ini emang ribet sih kalau pakai radiator gede, tapi di panas macet-macet itu paling cuma nyentuh cuma 80 aja, nggak nyampe panas total panas enggak. Jadi untuk gua sedikit aman banget. Dan ini untuk engine sendiri, gua ada 2 garapan ya, ada 2 garapan, ada 2 bengkel. Nah, untuk spek motor cuma porting, papa set, dan untuk pakainya ini gua mau pakainya karbonya TMX 38, pakai pipos. Untuk pengapian sendiri saya dipercayaan saya ke Depok. Depok ada sih Instagramnya by product kalau nggak salah, by product. Dan ini kalau untuk engine sendiri saya punya RMS Anang, mekaniknya Anang, dan ini untuk finishing untuk pengapian saya di Depok ya. Lanjut ke
Nah ini underbone. Ini underbone yang saya sendiri yang bikin ya, saya sendiri yang bikin sama temen sama temen join, dan temen punya punya kenalan CNC dan dia juga jago ngegambar. Kalau saya cuma punya gagasan dan punya keinginan. Nah ini tercipta NGRT yang R4-nya. Tuh. Jadi saya ngambilnya ini dari Moto3. Iya. Jadi bahannya seri 7. Jadi seri 7 dan ini memakai adjuster biar dia cepat lebih balik. Dan ini selang sendiri, pakai selangnya pakai HRC, selang remnya biar nggak ribet ya. Biar nggak ribet. Lanjut ke ini knalpot. Knalpot yang kemarin yang saya pernah saya upload juga di Instagram saya. Dan ini knalpot untuk ukuran di bawah 1 juta. Ini oke banget ya, oke banget, dan saya pun suka kayak gitu ya. Dan ini produk iTech terbaru. Di harganya kalau nggak salah 900-an. Yeah. Sangat terjangkau sekali, sangat terjangkau. Dan ini pun pakai kleman pakai karbon. Dan ini hangernya saya yang bikin juga, hangernya gantungan knalpot. Lalu ke belakangnya juga. Nah, untuk belakang, untuk selang rem sendiri saya menggunakan juga sama pakai selang rem hel, ukurannya 55. Ukurannya 55, jadi jangan bingung. Kalau posisi di bawah tuh 55, kalau di atas itu 50 aja cukup. 50 di atas. Lalu ini kaliper menggunakan Moriwaki, posisinya di bawah. Jadi dia oglek tuh. Sebenarnya oglek. Karena dia menyesuaikan. Jadi kalau misalkan si disnya peang, ini tetap bisa berjalan, bisa fungsi karena dia goyang. Berarti ada space ya? Ada space beda sama. Kalau untuk lebih pakem, bro, ini menurut gua nggak terlalu pakem ya, nggak terlalu pakem. Beda, lebih pakeman standar. Brembo, sekalipun Brembo. Nah ini kelebihannya, kalau Brembo kan mati. Intinya mati itu nggak bakal goyang gini karena dia sistem baut mati permanen. Jadi ini diem. Jadi kalau misalkan ini bengkok atau ini bermasalah, dia pasti macet. Kalau ini enggak, makanya gua saranin kalau belakang mah emang bagusan standar, pakeman standar. Ini nggak terlalu pakem, bro. Sama Brembo juga, mau Brembo mau di atas mau di belakang itu tidak terlalu pakem, lebih pakeman standar. Saya yang udah nyobain lebih pakem standar gitu ya. Tapi kalau misalkan kalau ngejar gengsi, kalau cuma depan pakai Brembo, belakang Brembo mah oke banget. Nah ini untuk dis belakang sendiri pakai Moriwaki HRC ya. Dan seperti yang belakang sama yang depan belakang, ini peleknya sama juga, Gillespie ukurannya 350, Gillespie magnesium. Dan untuk pelek belakang ini banci juga ya, 115. Oh, mana 115 nih? Nah, 115/70. Untuk suspensi sekali, untuk shock saya menggunakan all-in. Nah, ini juga udah di ribbon ulang ya, karena untuk standar itu menurut saya ya biar lebih enak aja, lebih maksimal. Dan ini juga saya pakai karbonan, dan ini biasanya saya pakai tuas. Ini sebenarnya saya pakai stick ke bawah, karena kemarin kalau pakai stick langsung ke sini dipakai stick saya jadi ribet. Jadi sekarang kemarin juga copot permasalahannya, jadi saya dilangsungin aja model quick shift. Dilangsung. Kayak gitu. Dan ini saran nih, ini biasanya kalau udah yang pakai karbu gede, yang udah biasa pakai karbu gede, ini biasanya saya diganti pakai air eking. Nah, jadi kalau udah yang pakai karbu gede, biasanya jangan pakai standar ya, bro ya. Jadi saranin saya ini pakai modelnya jangan pakai air eking. Jadi kenapa tuh, Mang? Harus diganti pakai air eking? Kalau pakai air eking dia lebih stabil. Jadi nggak telat. Kalau pakai standar telat. Kalau pakai karbu gede telat. Oh, gitu. Jadi lebih telat. Jadi saran kalau udah pakai karbu gede PJ, iya, ini ganti aja pakai air eking. Sama kok, cuma harganya 60.000 kalau nggak salah. Oke. Segitu. Jadi kalau untuk tutup Taiga, tutup tangki Taiga, pakai Taiga. Untuk HP ini kemarin dyno test terakhir 37 ya 37, tapi kalau yang sekarang saya nggak tahu, mungkin bisa kurang, bisa juga lebih. Saya sih kalau masalah speed, masalah kenceng-kencengan nggak terlalu, karena motor saya itu
bukan buat kebut-kebutan, bukan ya, bukan buat kebut-kebutan. Jadi cuma yang penting digas enak aja. Yang penting ya saya motor ini cuma buat contoh buat dagang saya aja kayak gitu. Oke. Ya. Nah, Gitu. untuk lampu sen Mang nih, ada yang ketinggalan nih lampu sen. Untuk lampu sen sendiri saya ini menggunakan pakai Honda. Pakai Honda pakai Honda model LED. Tuh, pakai LED. Karena kemarin keterbatasannya karena pakai yang standar saya nyari-nyari lagi susah. Oh, Jadi gitu. saya dipakein pakai punya Honda depan belakang sama kok. Iya. Depan belakang sama. Jadi intinya gitu, Bro. Jadi menurut saya kalau untuk main motor menyesuaikan budget aja. Iya. Untuk pertama, untuk pemula, ini mau khusus yang pemula aja yang baru main di 2 tak, menurut gua lu jangan ngegarap mesin dulu. Jangan ngegarap mesin dan tiba-tiba lu masuk ke bengkel entar lu bingung sendiri. Saranin kalau saya pribadi dilengkapi itu untuk pertama untuk dimain di mesin, siapin aja dulu di karbu. Untuk rekomen untuk harian contoh pakai 28 turbo itu udah maksimal banget. PWK berarti ya? Iya, PWK. Jadi jangan dulu porting agak jelas, jangan. Menurut saya pribadi lu lengkapin dulu. Jadi biar lu masuk ke bengkel, jadi bengkel tuh udah siap. Barang-barang yang dibutuhin itu udah nempel di motor lu. Jadi lu pun nggak kaget. Iya. Jadi yang utama PWK surgo, terus di coil, terus mungkin kalau di CDI itu pakai 1454. Kalau ya pakai 1554 itu coil udah maksimal. Lalu di ban yang mumpuni, terus sok depan di ribbon dan sok belakang juga. Kalau usahain kalau untuk suka yang ngebut, kalau standar usahain ya di ribbon dulu. Yeah. Kalaupun standar nggak usah, kan gue katanya nggak punya duit gitu kan ya untuk buat lebih. Lu pakai standar di ribbon bisa kok. Ada kok Instagramnya namanya kalau nggak salah Kotik suspensi. Lu bisa ribbon di sana standar pun. Lu nggak harus beli all-in. Iya. Nggak harus beli all-in. Kalaupun lu punya duit pas-pasan, lu standar bisa, terus pakai yang Moto One bisa, terus pakai RCB juga bisa. Jadi jangan terlalu memaksakan dah. Jangan. Toh yang dipentingkan kan kita kan kebutuhan di nyaman gitu kan ya, bukan di harga di mahal. Makanya gua pribadi di sini nggak ada yang disebutin harganya. Oh ini berapa enggak. Khusus di channel ini gua tidak menyebutkan harga semuanya, dan sekarang pun zaman udah canggih, Bro. Jadi sekarang lu bisa searching di Tokopedia di mana harga udah nongol. Jadi gua pribadi untuk di motor ini nggak perlu wah ini puluhan juta, ratusan juta, enggak, Bro. Enggak ya. Semua itu butuh proses. Menurut gua pribadi semua itu butuh proses. Dan enggak semua istilahnya instan, enggak. Semua juga butuh belajar. Dan emang gua pribadi ini motor nggak habis banyak karena gua belinya secondan ya, secondan. Jadi gua nggak beli baru enggak. Karena kalau emang motor gua kalau gua bosen gua dijual pun nggak ada kata rugi, tanpa kecuali istilahnya kalau lu beli baru terus lu bosenan, terus lu kalau enggak lu maksa. Intinya cuma punya duit lu 1 juta. Nah, lu maksa beli barang. Contoh misalkan di shop gitu kan ya. Lu beli yang KW model all-in KW. Lu beli maksa. Daripada lu beli all-in KW, lebih baik lu beli Moto One atau pakai RCB. Itu udah wanti banget. Gitu. Jadi menurut gua kayak gitu sih ya. Kalau untuk untuk ini cukup di porting aja. Ninja udah enak kok. Ninja di porting, karbu udah ketemu dengan sendirinya. Kalau buat harian oke banget pakai PWK 28. Dan untuk ukuran gear harian biasa banyak yang nanya ya Bang, ukuran buat harian ini yang biasa dipakai di anak-anak itu ukuran 40-15. 40-15. Jadi menurut gue itu 40-15 itu sangat enak banget untuk harian. Dan oke. Itu aja. Terus untuk pengereman sendiri Mang, balik lagi Mang, kita bahas pengereman depan. Siap. Skip. Oh ya, di sini gua akan ngebahas untuk pengereman ya. Untuk pengereman sendiri, lu tidak harus pakai Brembo dan lu tidak harus yang punya mahal-mahal. Saya pribadi untuk sarankan untuk pemula, kalau yang belum ada rezeki, belum ada duit lebih, menurut gua cukup ini mas rem standar, bawahnya standar juga, kaliper standar, cukup di selang remnya aja yang diganti, itu lebih maksimal, lebih pakem kok.
Nah, cukup untuk dipakai selang rem hel dan atasnya pakai standar, bawahnya standar. Gua nggak ada duit nih buat beli beli yang standar beli yang Selang hel. beli yang selang hel. Lu bisa beli yang pakai KTC yang dot 5 pakai KTC. Kalau nggak ada KTC, lu bisa pakai TDR juga, itu udah lebih enak kok. Jadi lu nggak harus pakai Brembo-Bremboan kalau emang lu belum ada rezeki. Opsi Mang, kalau sebelum dia di atasnya standar, lu pakai Nissin juga udah enak kok. Nissin dari bawahnya juga Nissin itu udah enak juga. Jadi menurut gua pribadi kalau modif itu kagak mahal bro, yang mahal itu gengsi. Nah, kegengsian lu sendiri ya, kadang-kadang kalau emang maksa ya kayak gitu bro. Iya. Motor tidak lama dan kita pun memaksakan, emang kita belum mampu tapi memaksakan, tapi kita pun tidak tahu kegunaannya apaan, kelebihannya apaan, kayak gitu ya bro ya. Gitu. Nah, Mang, untuk penjualan part-part sendiri yang di Vanessa kita bisa dapetin di Mamang sendiri atau gimana? Kebetulan saya pribadi sih jualan juga, tapi nggak jualan cuma seadanya aja, enggak. Emang saya sih hobi gitu kan, hobi. Saya untuk lebih ke peruntukan, saya lebih ke pelek. Pelek ya? Iya, lebih ke pelek, dan sini pun ada. Tar dulu kan. Nah, jadi saya tuh untuk jualan emang saya juga jualan, tapi saya nggak terlalu banyak variasi. Jadi saya cuma yang penting-pentingnya aja, dan fokus memang saya ke jualan pelek ya, jualan pelek kayak model copotan Moto3 kayak gitu kan, kayak model punya RS. Nah, ini untuk sendiri, ini untuk Ojet Moto3 dan ini copotannya sungguh sangat ringan. Beda, bukannya yang biasa Viega ya, ini cuma yang Moto3. Dia bobotnya berapa, Mang? Bobotnya ini depan belakang itu cuma 4 kilo sekian gitu. 4 kilonya. Sama, nggak beda jauh. Iya. Gitu deh. Dan ini punya NX. Untuk lebar sendiri sama kalau size-nya 250. Nah, kalau NX sendiri ini beda. Kalau ini belakangnya pendornya ini NK. Kalau depannya Asahi. Untuk NX sendiri. Jadi saya memang fokusnya di jualan pelek ya, pelek dan pelek-pelek. Dan ini sama juga. Kalau ini punya NF4. Ini baru di powder coating. Ya. Kalau untuk harga, lu jangan nanya-nanya gimana ya. Untuk harga gua nggak terlalu menyebutkan di sini harganya. Takutnya ada orang yang awam, terus ada orang yang bilangnya mahal, orang mahal. Lu bisa cek dulu atau bisa Google juga, bisa cek atau di Bukalapak di mana, lu bisa cek dulu untuk harga-harga. Sekarang udah paham kok. Jadi kalau emang lu malu bertanya, lu cek aja. Jadi lu punya patokan kok sekarang. Harga sekarang udah pada jelas gitu. Atau bisa nanti langsung DM ke Instagramnya Botak Nalaktak ya, Mang ya? Bisa juga DM ke saya juga, ke Botak Nalaktak. Walaupun lu cuma nanya-nanya, pasti gua respon kok. Gua respon dan gua pun istilahnya akan menjawab. Kalau emang belum ada rezeki, cuma tanya ya wis nggak apa-apa. Kalau rezeki ada yang ngatur kok, slow aja. Jadi daripada lu bingung ntar harganya berapa kayak gitu ya. Udah beres saya. Terus kalau ini apa, Mang? Hah? Ini Sama ya? Sama. Ya, ini juga sama. Gua punya nyetok juga soalnya. Nyetok. Nah, itu juga masih ada Ojet. Iya. Masih ada. Jadi nah, selain pelek apalagi nih, Mang, yang ada di sini nih? Paling itu doang sih tuh untuk perintilan. Apa itu, ada sok. Terus ada sensor ya. Sensor. Gitu. Lebih ke itu sih, saya lebih ke pelek, Mang. Pelek ya? Iya, lebih ke pelek. Kalau untuk variasi kecil-kecil gini untuk memperlengkap aja. Iya. Untuk memperlengkap kecil-kecilan kayak gini, Mang. Daripada temen kesini biar ngelihat ada barangnya. Oke. Saya lebih fokus ke jualan pelek sih, Mang. Iya. Gitu ya. Kalau untuk variasi kecil-kecilan, Mang, saya enggak. Jadi nggak terlalu dikomplitin kebutuhan, enggak. Iya. Cuma paling bracket custom kayak model bracket kaliper depan belakang ya, mungkin saya bisa sediain kayak gitu.
Oh iya Mang, ngomong-ngomong motor ini sendiri dinamain sama namain siapa nih Mang? Dulu itu ini sejarahnya gini Mang, ini motor emang dulu belinya gua dulu emang lagi susah juga, gua belinya susah, dibilang maksa. Iya. Emang dulunya gua tuh main di FU. Ah. Main di FU, terus gua diajak riding sama teman-teman, akhirnya gua kecemplung juga tuh punya Ninja. Pas beli Ninja nggak lama selang beberapa bulan itu dinamai itu ada salah satu artis yang lagi viral. Iya. Akhirnya gua namain sama namanya Vanessa. Emang kemarin juga dulunya habisnya modifnya agak lumayan juga Oh kemarin. gitu. Habis sekian gitu modifnya. Akhirnya pas kok sama ya gua bilang. Jadi akhirnya dinamainnya Vanessa itu. Okay. Karena sama dulu budgetnya gua sebelum ada rombak-rombakan yang lain, habisnya harganya sesuai yang lagi viral itu kan yang artis. Iya. Jadi Siap. jadi gua namain udah Vanessa. Untuk kemarin sih ini udah ada penawaran berapa ya dulu kemarin tuh belum lama CP40. Gokil. CP40 mungkin saya emang nggak niat ngelepas ya, nggak niat ngelepas. Akhirnya dia sendiri yang ngebangun dan gua pribadi pun ya yang support barangnya kayak gitu. Jadi menurut gua ini kayaknya nggak bakalan gua jual, kecuali kalau emang barang-barang kalau ada yang butuh, kalau dia berani harga gua copot. Gua copot. Siap. Ya doain aja friend, mudah-mudahan si Kenziro bisa seganteng Vanessa, secantik Vanessa. Tapi kalau Kenziro harus lebih ganteng. Doain aja kalau gue punya rezeki, gue pasti bakalan bikin lebih ganteng. Oke friend, cukup sekian video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.